Jadi begini nih, simpanan itu kita punya duit 10 juta, 30 juta kita simpan di bank. Simpan menyimpan itu kita sebut dengan istilah wadiah. Nah, wadiah. Wadiah itu tidak memindahkan kepemilikan. Pemiliknya tetap kita, gitu. Itu bank itu cuma nerima titipan doang, gitu. Nerima titipan doang. Nah, tapi yang jadi masalah, wadiah, uang yang kita simpan itu ternyata digunakan oleh bank. Kan ya, buat apa? Ya buat ngutangin pengusaha yang pada ngutang ke bank. Banyaklah usahanya bank itu ya. Kaidahnya begitu ya. Ketika uang yang dititipkan, lalu si orang yang dititipkan dibolehkan untuk memakai uang yang dititipkan, maka berubah itu akad dari wadiah menjadi dua, antara dia qard, hutang pihutang, atau dia adalah mudorobah, tamwil, pengembangan harta, begitu. Nah, adjustment ini yang kemudian nggak pernah sepakat. Sebahagian ulama mengatakan itu jadinya hutang piutang. Karena jadi hutang piutang, maka bunga yang diberikan kepada nasabah yaitu riba, kan begitu. Tapi yang ada banyak ulama yang mengatakan ini namanya apa namanya tamwil, yaitu pengembangan harta yang lebih mirip dengan mudorobah. Karena semua orang secara akal sudah tahu, secara kebiasaan, secara normatif semua orang sudah tahu bahwa bank itu tugasnya ngegandain harta, ngejalanin duit terus begitu. Maka ketika dia naruh uang di bank, dia sudah tahu bahwa uangnya itu bakal dipakai. Gitu. Dan dalam kaidah fikih kita punya kaidah al-ibratu fil aqdi bil maqasid wal ma'ani la bil alfat wal mabani. Yang jadi standar akad itu bukan namanya, tapi yang jadi standar itu maqasid wal ma'ani. Tujuan dan inti daripada transaksi yang dilakukan. Walaupun mungkin namanya beda. Persis kayak penitipan helm. Itu namanya doang penitipan helm. Padahal kita bayar. Yang namanya nitip maka gak bayar. Tapi kita diminta. Itu namanya ijaroh. Sewa menyewa. Sewa jasa tempat nitip. Gitu. Jadi maka itu adjustment itu yang kemudian jadi perselisihan. Enggak, itu utang piutang. Satu lagi bilang enggak, itu tamwil. Itu lebih mirip ke mudorobah. Karena ini mudorobah maka orang apa namanya? Boleh dong dapat keuntungan. Namanya juga mudorobah kan begitu. Nah, apa namanya? Itu kan kalau simpan menyimpan. Cuman dalam hal yang ulama berselisih begitu ya. Dalam ulama berselisih kita ambil sesuai dengan hajat kita. Sesuai dengan hajat kita. Kalau memang kita punya uang begitu ya. Kalau kita simpan di lemari 100 juta, 200 juta kan lapuk tuh duit. Kalau nggak lapuk ya dimakanin kecoa, makanin tikus. Kan jadi nggak berguna juga kita punya duit. Maka taruhlah itu di bank. Atau kita memang punya gajian yang nggak mungkin lewat mana-mana kecuali lewat bank juga. Itu kan ada hajat. Ada hajat. Udahnya ada hajat, ada ulama yang bilang boleh kan begitu. Tapi kalau produk hutang pihutang, kita juga mikir, ini kan ribanya nyanter banget itu. Ribanya nyanter banget. Maka sebisa mungkin jangan utang. Kalaupun memang butuh biaya besar, jangan hutang piutang, tapi apa namanya pembiayaan begitu ya. Dan kita juga jangan defense terus, karena kita tidak mungkin hidup tanpa bank. Ya, sekarang aja parkir di mall itu kan make apa namanya sekarang OVO. OVO tuh Nobu Bank. Nobu Bank tuh dari konvensional, bukan orang Indonesia lah gitu. Kan ya, kalau kita 100% mengatakan seluruh produk bank haram, ya kita ngendem aja tuh, ngerem aja tuh di mall, kagak keluar-keluar kita mobil. Kita nggak, kan konsekuensinya gitu kalau kita bilang haram. Jadi kalau ke kanan jangan ke kanan banget, kalau ke kiri jangan ke kiri banget, mentok itu ujung-ujungnya. Tapi jalan aja. Nah, begitu. Di mana ada hajat, ambil hajat kita, tapi jangan lebih daripada hajat. Di mana ada keharaman yang nyanter, jangan usaha untuk jangan apa namanya jangan diambil begitu. Jadi saya kira banyaknya fatwa yang bervariasi itu justru menjadi solusi bagi kita dalam keadaan kayaknya nggak boleh nih, tapi kita punya hajat untuk itu. Ada ulama untuk apa ini hajat kita nih kita pegang bersama ulama A yang mengatakannya halal. Gitu. Tapi kalau hajatnya udah selesai, udah jangan diterus-terusin kan begitu. Jadi memang solusinya bahwa apa istilahnya
selama bahkan jangankan bukan cuma riba ya, gharar yang terjadi dalam jual beli, kalau memang ada hajat di situ ulama membolehkan. Artinya memang bank ini adalah sesuatu yang dicaci sekaligus dicinta. Satu sisi dia dicaci karena beberapa produknya mengandung riba, tapi satu sisi ekonomi umat ini ada pada bank ini. Bank. Karena tidak mungkin ada satu negara yang tidak ada bank di dalamnya begitu. Maka cintai sewajarnya, benci juga sewajarnya. Apa yang kita bisa hindari, kita hindari. Tapi apa yang ada hajat di situ sebisa mungkin jangan terlena gitu. Mudah-mudahan cukup ya. Ini karena